Headset dan juga menggunakan call. Kalau air raksa kan kita tahu kan dia itu cepat berubah kan sebenarnya kan. Nah ini kan kita tahu bahwa kan contoh ini kenapa banyak. Nah ini sesuai dengan di sini ada bola air raksanya ya, sesuai kedalaman. Jadi gunanya termometer tanah itu guna untuk mengukur suhu lapisan tanah. Jadi tiap lapisan berapa itu yang kita ukur. Itu aja gunanya termometer tanah. Nah, misalkan yang hitam ini saya ibaratkan air raksanya ya. Jadi kalau ini kan pas di permukaan tanah sesuai kedalamannya. Ini karena pas bunga jadi kedalaman 0. Kalau ini kedalaman 2 cm dan artian masuk ke dalam tanah 2 cm. Jadi kedalaman 0, 2, 5, 10, 20. Nah, khusus yang ini kedalaman 50 cm ya. Sama satu lagi yang ini kedalaman 50 cm. 100 cm maaf. 1 meter. Nah itu. Jadi bedanya kedalaman 0, 2, 5, 10, 20, 50 sama 100. Nah, kenapa kalau 50 sama 100 karena kepanjangan jadi kita pakai tali gini kan. Sistemnya sama aja. Jadi kita tinggal baca aja langsung. Biasanya kalau ini kita baca sehari 3 kali, pagi, siang sama sore. Mungkin bacanya kayak termometer biasa ya dia kan. Atau di sini sama 50 kita baca itu aja. Nah, khusus yang kedalaman 50 sama 100 ini ada namanya kayak kita itu parafin wak atau lilin kayak itu. Fungsinya apa? Dia fungsinya untuk mempertahankan suhu. Kita tahu bahwa kan air raksa kan sifatnya cepat berubah. Jadi pada saat kita angkat suhu kedalaman 50 sama 100 nggak langsung berubah. Jadi misalkan kita angkat langsung kita baca berapa? Ya, ini berarti kita baca 30,5 kayak itu aja. Itu aja sih. Ya sama lihat yang di belakang aja, kedalamannya sama. Cuman bedanya itu berumput sama gunung. Ini kedalaman 0, 2, 5, 10, 20. Sama ini kedalaman 50 cm. Sama satu lagi. Ini ada lagi kedalaman 100 cm. Itu aja. Terus sama aja pembacaan pagi, siang sama sore itu aja. Kalau ini untuk apa, Pak? Nah, ini khusus yang otomatis. Jadi sensornya sama itu yang di Gundul dan juga otomatisnya. Jadi kalau ini yang manualnya lah barangkali. Mungkin ini ada kita atas. Ini namanya termometer minimum rumput. Nah, fungsinya apa? Dia karena namanya minimum kan untuk mengukur suhu paling rendah. Dan biasanya khusus ini kita baca ininya. Yang biru ini. Namanya indeks. Indeks. Nah, setelah kita baca indeksnya baru kita putar buat apa kayak koreksi kalibrasi saja. Nah, ini bacanya biasanya tiap pagi aja kalau yang minimum. Sana, kan di sini ketutupan tanahnya. Nah, soalnya kalau yang Sini ada penghambatnya. pada pagi hari ya. Langsung nembak langsung nembak itu. Pagi hari berarti kan lebih tinggi sini ya. Iya. Sana, Pak. Lebih ke sana. Iya. Padahal harusnya kan lebih tinggi sini. Kenapa? Pada saat panas kan otomatis panas yang pagi hari kan belum keluar, terhambat oleh ini. Jadi maka lebih tinggi sini ketimbang yang Gundul. Kecuali kalau misalkan siang hari sana lebih tinggi ketimbang yang maksudnya yang Gundul lebih tinggi karena kalau sana kan nggak ada penghalangnya. Jadi otomatis ini kehalang sama rumput, kalau sana kan nggak ada, jadi otomatis lebih tinggi yang Gundul. Alat selanjutnya itu namanya anemometer. Anemometer. Pengukur angin. Baling-baling bambu. Nah, gunanya apa? Alat untuk mengukur kecepatan angin. Nah, jadi anemometer gunanya untuk mengukur kecepatan angin. Jadi kita di sini ada beberapa macam ya. Ada lagi yang setengah meter sama dekat panci itu. Ada lagi yang 10 meter. Nah, 10 meter ada dua kita kan. 10 meter coy. Nah, khusus yang 10 meter itu ya. Jadi kalau sini kan angkanya langsung ada tercantum sini ya, sama yang 7 meter ada. Khusus yang 10 meter, jadi dia angkanya langsung Ke di komputer. komputer sana, langsung di display ada tampilan. Nah, terus tambahan lagi kalau yang 10 meter sama yang sana itu ada namanya wind pin untuk mengetahui arah. Jadi tergantung kalau misalkan panahnya menghadap ke utara berarti arah angin dari utara ke selatan. Kalau misalkan wind pinnya menghadap ke timur berarti arah angin dari timur ke barat itu aja. Itu tambahannya. Ah, ini sama kayak tadi pembacaan 3 kali sehari pagi, siang sama sore. Jadi sistemnya ada ya. Ini namanya cup counter, cup anemometer untuk berputar ini di sini berputar. Jadi kayak speedometer ya. Dia bergerak roda, maka ini sama kayak ini berputar. Nah, ini berulang juga. Terus untuk mengukur kecepatan rata-rata tinggal kita hitung selisihnya aja.
misalkan pagi ya 500 misalkan ya, nanti siang misalkan 1000. Jadi kurangnya aja 1000 kurangi 500 bagi berapa interval waktunya. Sama misalkan sore kurang siang, itu aja. Nah, itu kita ambil rata-rata berarti per jamnya sekian, itu aja. Jam pengukurannya itu tetap tiap hari, Pak. Sama tiap hari. Jadi semua alatnya tiap hari kita amati. Itu aja. Kan beda kecepatan kan? Iya, Pak. Kalau makin tinggi kecepatan makin ibarat makin kencang atau Makin kencang. makin kencang ya, kayak orang main layang-layang itulah ya, Iya, Pak. makin kencang kan, makin tinggi makin kencang kan. Itu aja sih. Secara sederhananya sih seperti itu. Atau tanyain, Apa ya? selama ini kita pakai teropong itu dari bawah sih, dengan sensornya kan terlalu tinggi kan. Kalau yang 10 meter enak aja sih, langsung ke displaynya ada aja sudah tampil ada. Cuma 10 meter ya sampai sana. Itu aja. Berarti yang ini sama yang itu masih manual Masih gitu, manual, masih manual gitu aja. Alat selanjutnya. Kalau ada yang mau ramal, Pak. Ulun, meramal pian. Apa ini? Ini namanya itu Campbell Stokes atau alat untuk mengukur lamanya. Jadi tolong yang ditekankan di sini Campbell Stokes, alat untuk mengukur lamanya penyinaran matahari dalam satu hari. Lamanya penyinaran. Jadi Campbell Stokes adalah fungsinya apa? Dia untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Itu aja. Bagiannya yaitu yang bola kaca ini dia sebagai kayak mungkin lensa kan, mungkin kita loop cuman pipih ya kan, kaca pembesar itu kan. Untuk fungsinya apa? Dia untuk memfokuskan sinar. Terus mangkok Campbell Stokes sama ini kertas atau istilah kita itu pias. Namanya kertas pias Campbell Stokes. Nanti ada lagi pias hujan ada lagi pias Arduino ada. Nah, di sini bisa lihat tadi ada ya, itu membakar itu ya. Kayak fungsinya kayak loop, dia memfokuskan sinar terus dari sini bisa dilihat. Jadi sinar tersebut untuk membakar kertas. Oh, kayak kaca pembesar gitu ya, Nah, Pak. itu. Cuman kaca pembesar kan bentuknya pipih kan. Iya. Ini kenapa bulat? Karena matahari kan dari timur ke barat, jadi tetap fokus membakar itulah. Kalau iya, pipih kan itu. kita menghasilkan 1 jam. Foto tuh. Kalau misalkan jadi kita Awas hitung yang aja, terbakarnya. video sini Kalau foto. misalkan yang terbakar itu misalkan anggap kan itu ada 12 garis kan. Kalau misalkan full berarti 12 jam mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau misalkan terbakar itu 5 berarti 5 jam sampai 6 sore. Nanti sesuai derajat kantor kita berapa sebetulnya, kadang kan nggak sama, kadang ada yang kantor kita, jadi ini untuk mengikuti itu apa sesuai koordinat. Di sini sudah ada kan, kadang matahari kan ada di lintang utara kayak itulah, bukan ada yang pas di ekuator. Kayak mangkoknya itu ada 3 tempat. Ini kita ada 3 pias. Sekarang kebetulan posisi matahari ada di posisi utara ya sana ya, jadi kita pakai pias yang lengkung pendek. Nanti kalau misalkan ada di ekuator, ya kita pakai pias yang pias lurus. Kalau misalkan posisi matahari di selatan, baru kita pakai pias yang lengkung panjang. Tuh, itu aja sih bedanya. Kenapa namanya ASRS? ASRS itu apa? Automatic Solar Radiation System. ASRS, Automatic Solar Radiation System, atau alat Tracker. atau untuk mengukur radiasi matahari lah. Itu aja. Bahasa sederhananya lah. Jadi prinsipnya ya sederhananya itu sensornya di situ, yang mungkin ada. Nah, sensornya di situ untuk mengukur intensitasnya kan atas bawah. Jadi itu di atas itu untuk matahari dari atas, kalau yang di bawah sensor untuk memantulkan sinar yang dari bawah ke atas. Nah, nanti sensor itu masuk ke sini, data logger ini. Nanti baru data logger ini akan mengirimkan data ke dalam. Kalau ini dia sebagai panas surya untuk menggerakkan ini. Nah, sebetulnya alat ini bergerak. Cuman karena kalau misalkan kita menungguin seharian kan, dia prinsipnya geraknya seperti ini. Dia kayak sun tracker tadi kan yang dijelaskan. Dia mengikuti posisi matahari. Jadi misalkan dari timur kan, nah ini contohnya di sini kan, sampai nanti dia misalkan matahari ke atas, dia naik ke atas juga. Oh, naik sendiri. Naik sendiri. Sampai matahari terbenam, sampai benar-benar terbenam. Setelah benar-benar terbenam, baru dia putus lagi. Kembali ke posisi semula, ke asalnya. Oh, berarti ini posisi matahari Nah, sekarang. situ kan matahari di sana kan. Oh, iya. Nah, itu aja. Jadi dia itu. Jadi mengikuti matahari lah kemana kita. Sampai betul terbenam, gitu aja prinsip. Jadi ini untuk Mengikuti mataharinya. Kalau itu sensornya aja. nge-track matahari. Nah, ngetek matahari itu aja. Ini alatnya otomatis atau Otomatis. anu, Pak? Datanya otomatis berarti. Otomatis Ini masuk ke sana. terkumpul di sini tuh kan. Ini apa? Nah, dan ini data sementara, data mentahnya terkumpul sini, data logger tadi, baru nanti terkirim di sana tampilannya. Ada di mataharinya kan, sebetulnya kan itu kan mengeterapnya itu, nangkapnya itunya nanti panel itu kan. Itu aja sebetulnya. Nah, Ini mau foto dulu. ini namanya itu Gunbelani atau Gunbelani ya. Jendela nih ya. Gunbelani. Anda ya. Gunbelani.
fungsinya apa? Dia fungsinya untuk fungsinya gambarannya untuk mengukur radiasi permukaan tanah. Kalau tadi kan radiasi matahari secara langsung kan sebetulnya kan. Kalau ini mengukur radiasi permukaan tanah. Jadi penempatan di sini ada nih ya. Jadi bagian ini. Jadi ini bukan air tanah sini masuk sih bukan ya. Jadi emang sudah air itu sudah khusus lah sudah masuk. Nah ini turun terus kan. Oh iya. Nah sebenarnya alat ini sudah dibikin sedemikian rupa terus di dalamnya itu ada air murni kayak itu sudah isinya pun sudah maksimal 42 mili air itu sudah sesuai ini. Jadi panas-panas itu nggak sampai segini juga sebenarnya. Jadi emang nah prinsip kerjanya seperti ini ya. Kan alat ini di sini kan. Panas matahari otomatis segini panas juga kan. Nah jadi panas di sekitar akan diserap oleh yang bola ini, yang hitam. Bola hitam itu ya. Nah bola hitam itu. Jadi semakin banyak panas diserap, di sini ada klep, maka dia terbuka lebar, Semakin maka airnya turun turun. airnya. Itu aja. Jadi prinsipnya sederhana seperti itu aja. Nah, untuk mengetahui berapa radiasi permukaan, misalkan pada hari ini ya, tadi pagi kan kita pengamatan jam 7 kita baca ya, misalkan posisinya di 0, misalkan 1 lah kasarnya. Nanti sore kita baca misalkan Tiba-tiba di 25. 15. Jadi 15 kurangi 1 nanti baru kita kalikan ada faktor koreksi nanti. Oh, ada Baru kita dapatkan. ada hitungannya? Nah, ada hitungannya. Baru itu aja sederhana itu aja sih. Itu isi ulang airnya. Ini namanya iklim mikro. Oh, iklim. Nah, Apa? iklim mikro. Iklim Kan mikro. kalau ada misalkan kurangan apa sih iklim mikro nanti kan bisa di apa ada ini alatnya seperti ini. Kalau misalkan secara kan bisa di kayak di Google atau apa. Nah, ini alatnya seperti ini. Jadi alat ini itu ada beberapa sensor ya. Satu, dua, tiga. Sama semua sensornya. Kalau sebenarnya ketinggiannya pun berbeda, cuman masing-masing ketinggian sensornya sama. Yang ini ketinggian 4, 7 sama 10. Nah, masing-masing ketinggian sensornya sama, terdiri dari apa aja? Nah, itu kan sensor angin ya. Angin sama kecepatannya sensor pertama. Terus sensor yang kedua apa lagi? Untuk mengukur suhu ada. Untuk mengukur tekanan ada, kelembapan ada di situ. Yang suhu tekanan itu yang bundar-bundar itu sama semua sih. Per masing-masing sensornya. Masing-masing itu. Jadi emang iklim mikro mempunyai ketinggian 4, 7 sama 10 dan masing-masing ketinggian sensornya ini itu semua. Beda-beda sensornya itu aja. Itu aja sih. Biasanya banyak betulnya. Beda loh Pak, ini apa? Yang mana? Yang kayak mangkok. Oh, Ah itu yang kayak mangkok itu kah? Yang untuk mangkok apa ini apa? Yang mangkok itu, yang di bawahnya panah itu. ya yang panas tuh apa, Pak? Iya, Yang panah itu kan untuk mengukur angin sama kecepatan. itu panah. Kalau yang mangkok bener-bener ini kan untuk mengukur dia untuk mengukur suhu, kelembapan, tekanan di situ. Sensornya di situ, di dalamnya ada. Itu kan sama kan di atasnya gitu juga kan sama yang ketinggian 10 sama juga. Oh iya. Nah, itu. Ada juga. Lanjut. Untuk mengukur ketinggian curah hujan. Nah, sama itu yang belakang penakar hujan. Berarti airnya masuk sini. Nah, di dalam sini. Jadi air masuk. Jadi masuk sini. Di sini ditampung di sini. Terus di keran. Nah, ini pakai gelas ukur. Oh, ada gelas ukur. Jadi biasanya kita amati ini tiap jam 7 pagi. Jam 7 aja, Pak. Nah, jam 7 aja. Kita misalkan ada jam kita buka sampai sini benar-benar habis ya, Dad ya. Kita hitung di sini berapa. Kalau misalkan ini kan maksimal 25 ya. Kalau misalkan 25 sini belum habis, kita buang pokok sampai benar-benar habis baru kita catat. Oh, berarti kita ulang-ulang ya. Nah, sampai kita ulang berapa baru kita catat berapa. Misalkan hujan hari ini misalkan 50 berarti 50 kayak itu aja. Sama pokoknya intinya sampai benar-benar habis lah. Ini dalam hitungan mili apa? Bukan. Nah, itu aja. Sebenarnya kan Iya. apa ya? Intinya kan kalau hujan kan yang kita itu kan 1 meter kali 1 meter ketinggian 1 itu 1 liter sebetulnya. Jadi kalau misalkan 1 di sini itu sama dengan hujan 1 liter sebetulnya. Kan ketinggian. Nah, sebenarnya kan ini 1 mili ya. 1 mili sama dengan luasan. Nah, luasan itu kan sebetulnya. Itu sih. Berarti itu Oh, tiap pagi itu. Per milimeter. Keran banyu pokoknya itu. Kalau yang tipe Hilman. Nah, atau kalau zaman setelah kita itu biasanya yang semi otomatis ya sebetulnya. Jadi semi otomatis kenapa semi otomatis kita kan semi otomatis kan kalau itu masih manual dalam artian kita baca kali ini kan sudah tercatat. Jadi hujan masuk sini lewat ini kan selang ini kan. Di mana selang ini diteruskan masuk ke dalam tabung ini. Nah, di dalam tabung sini ada pelampung, di mana pelampung berhubungan dengan pena. Nah, kalau misalkan hujan masuk, otomatis kan pelampung naik kan.
pelampau naik, otomatis ini naik juga. Setelah ini ada angkanya 0, 1, 2 sampai 10. Nah, setelah mencapai angka 10, dia turun. Nah, ini air yang di sini kebuang di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bacanya tadi. kalau misalkan hujan lebat gimana Pak? Ya otomatis dia naik turun gitu aja. Kalau misalkan hujannya berhenti posisinya, maka tadi saya bilang kalau misalkan hujan lebat gimana? Otomatis kan naik turun gitu aja. Oh gitu. Berarti itu dipantau terus itu angkanya di sana. Enggak, maksudnya kecatat di sini. Oh, udah Ini kelihatan. masuknya sini apa? Lewat sini. Oh. Jadi hujan masuk sini nanti. Tipe Masuk apa ini tadi? tipe Hillman. Helma. Ini kertasnya diganti terus ya, Pak? Kenapa? Kertasnya. Kertasnya kita ganti 55 gitu aja. Sama per mililiter. Milimeter. Milimeter. Nah, sama kayak itu tadi. Curah hujan mana? Akurasi mana, Pak? Lebih mending yang itu sebetulnya. Karena Ini kan ini sangkar meteo, ini sangkar tinggi sama sangkar rendah. Sangkar Sangkar meteo. Nah, di dalam sangkar meteo itu ada beberapa macam alat ya. Nah, ini contohnya nih ya. Alat yang utama ini termometer bola kering. Ini termometer bola basah. Jadi kalau misalkan ada bingung apa sih bedanya bola basah bola kering? Kalau bola kering ini aja, Mas. Kalau basah emang ya dibasahin tuh, Bang. Ada airnya ya? Ada airnya, emang sengaja tetap basah. Airnya air apa Pak? Air biasa. Nah, itu. Oh air itu. Ini fungsinya tadi. Fungsinya sebenarnya kan Maaf. Air. termometer bola kering atau kita singkat BK aja lah, BKBB ya. Bola kering itu BK itu fungsi sebenarnya kan suhu yang kita baca sekarang. Kalau misalkan ada baca sekarang misalkan berapa ini? 29,8. Berarti suhu sekarang itu tadi 29,8. Oh, Itu baca aja. suhu aja. Suhu ruangan sama sekarang. Emang harus ditutup gini Pak? Harus sih. Kan biar nggak kena matahari langsung terus Suhu paling angin juga ruangan. itu aja. Oh karena suhu ruangan yang Iya, ikut. suhu Itu ruangan. Kalau bola basah tadi? Kalau basah biasanya kita perbandingannya aja. Oh. Kan nanti mencari kelembapannya. Otomatis ada selisih kan antara bola kering sama bola basah, baru kita nanti cari cari RH-nya, kelembapan. Itu aja. sekarang berapa, Pak, di situ suhunya? Apa? Sekarang Suhunya sekarang di situ berapa? 29,8. Wow, panas. Di Google 26. Ini sudah kan bola kering bola PKBB kan. Terus tambah lagi yang di bawah ini, yang di atas ini termometer maksimum. Sama fungsinya apa untuk mengukur maksimum dan kita baca biasanya sore hari. Kan kejadian maksimum kita nggak tahu mulai pagi, siang, sama sore, maka kita baca sore. Nah, yang di bawahnya lagi termometer minimum. Untuk membaca biasanya kita baca pas pagi hari. Kejadian nggak tahu kan. Sekarang kalau secara kasar mata ini aja membedakan maksimum minimum paling ini aja. Kalau mungkin minimum kayak garpu tala itu ya. Itu aja. Nah, Oh, alat ini berarti masih manual, Pak? masih manual. Sekarang pertanyaan dari saya. Tahu kan ini maksimum kan ya? Betul. Termometer bola kering kan? Betul. Sama nggak? Nah ini. Beda. Beda. Ada ujungnya ada Ada lebih tajamnya gitu. Kan sama ada reksa juga. Sama. Sama apa beda? Itu maksimal. Beda ujungnya itu. Beda di beda angkanya ukurannya. Enggak, maksudnya alatnya. Sama nggak? Gitu. Beda di ujung. Sebenarnya sebenarnya sama. Cuman berbeda itu kalau misalkan kita teliti lebih lanjut. Misalkan gini ya. Saya ibaratkan gini. Kalau termometer bola kering, dia bentuk lurus gini seret, baru ke air raksa. Betul. Itu bola kering. Tapi kalau termometer maksimum, dia lurus gini, dia menyempit, baru ke air raksa. Kenapa menyempit? Saya bilang, kalau termometer bola kering, misalkan suhu turun, dia langsung turun. Tapi kalau termometer maksimum, suhu turun dia nggak turun, masih ada celah sempit. Masih tertahan tadi, benar. Maka waktu sore setelah kita baca, kita kepatkan, ibaratnya kita paksa masuk air raksa itu ke bola tadi. Itu tadi, kita namanya kalibrasi. Nah, itulah bedanya. Maka kenapa namanya turun maksimum itu tadi, dia nggak langsung suhu turun nggak langsung turun. Karena dia nyari maksimum tadi kan. Masih penguapan dalam ruangan. PICHE. Sama tambahan lagi ini yang untuk mengukur suhu, tekanan, sama kayak tadi kan yang iklim kan sama kelembapan, tapi secara otomatis. Nah ini kan masih sensornya aja di sini kan, jadi kabel ini masuk ke dalam komputer sana displaynya. Itu aja sih. Mungkin itu aja mungkin, nggak ada lagi. Keren. Terus ini harus tetap basah ya di jaket seperti ini. Jadi jangan sampai kering. Soalnya misalkan kering ya, misalkan lah kita lupa sampai kering. Pas pada saat siang hari kita baca 32. Ini kan maksimum bola basah kan 32. Otomatis harusnya
Ada perbedaan. selisih. Ada perbedaan. Kok siang hari kok sama itu kan kita kadorkan berarti kan lembab kan. Padahal maksud terang kayak misalnya panas menggantang kayak ini kok nggak lembab kan kadang basah gitu kan. Itu aja maka harus tetap dijaga. Karena apa semakin banyak selisihnya maka dia semakin kering itu tadi. Semakin banyak selisihnya antara bola kering bola basah. Udah, lanjut. Ah, ini namanya open pen atau open pen, panci penguapan terbuka. Jadi open pen Panci fungsinya apa? penguapan Untuk terbuka. kalau tadi PC untuk mengukur penguapan di ruang tertutup kan. Kalau ini open pen untuk mengukur di ruangan terbuka, penguapan di ruangan terbuka. Jadi bagian open pen di dalamnya apa selain panci ini ya? Ini namanya termometer apung. Fungsinya apa termometer apung? Untuk mengukur suhu maksimum minimum air. Ini ada Itu indeksnya. warna biru itu yang tandanya apa? Indeksnya. Indeksnya. Itu selain termometer apung, ini namanya still well atau sumur penenang. Maksudnya sumur ketinggian sini kan kalau ini kan gerak terus kan. Dimana ketinggian air di sini sama dengan di sini. Karena apa di bawah ada lubangnya itu aja. Oh, Sama ini hook apa? Kapten Hook tahu kan? Hook Gauge. jangkar. Nah, itu. Jangkar. Pakai kail Kail kan. Nah, ya, itu. kail. Jadi pengukurannya seperti ini sebetulnya kan ini penempatan di sini kan sebetulnya. Ini diputar-putar sebetulnya saya contohkan di sini Kalau lah. pada penelitian dan Nah, sebetulnya supaya ujung di sini pas di permukaan air. Oh. Kalau misalkan sebenarnya di situ kan sampai kita putar, kalau misalkan pas ya sudah pas, baru kita hitung di sini. 10 20 berarti 29, komanya di mana, Pak? Komanya di sini. Nah, di siang sama sore kita tinggal menghitung selisihnya aja. Misalkan tadi pagi kita baca 20, nanti siang misalkan 23, berarti selisihnya berapa itu? Itu aja sudah berarti 3. Jadi misalkan penguapan 24 jam berapa, Pak? Berarti kita jumlahkan aja penguapan pagi, siang sama sore. Itu yang kita dapatkan. 3 kali sehari juga, Pak. Sama, Pak. Ini air hujan. Kalau misalkan hujan ya air hujan, kalau misalkan karena kita sudah memasuki kalau misalkan musim hujan, kita paling masangnya paling enggak 2 di bawahnya itu. Soalnya kan takutkan meluber. Itu aja sih. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi. Misalkan cuaca musim kemarau paling kalau di atasnya bisa, itu aja sih. Kondisi apa ketinggian air, permukaan air itu aja. Ini gini-gini aja airnya, Pak. Tiap jam khusus bola kering bola basah. Kalau ini cuma 3 kali aja, pagi siang sama Oh, sore. ini sangkar rendah. Sangkar rendah. Isinya cuma termometer bola kering bola basah. Udah? Alat selanjutnya itu HV sampler atau high volume sampler. High volume sampler. Biasanya kita singkat HV sampler. Alat untuk apa? Untuk mengukur partikel-partikel debu. Kebetulan ini biasanya kita ada jadwalnya paling nggak bisa seminggu sekali. Dan sekarang bukan jadwalnya sih dibaca. Alatnya belum pemasangan alat, kita pasang dulu kertas atau filter HV sampler. Setelah kita pasang di sini ya, baru kita ini ya. Bagian-bagian HV sampler tadi kan setelah kita pasang filternya. Nah, ini namanya angka floret untuk mengetahui daya hisapnya alat ini. Sama ini kontrol awal untuk berapa jam alat ini. Nah, setelah kita pasang ya, baru kita nyalakan. Ayo gantian kita. Kita buka ya. Kita matikan. Nah, itu. Jadi kita pasang jam 8 pagi. Terus kita angkat ya, pas setelah kita pasang jam 8 kita catat floretnya di sini berapa, terus kontrol awal ini berapa, gitu aja. Habis itu kita angkat lagi besok lagi jam 8 pagi juga, 24 jam. Nah, itu 24 jam kita catat lagi. Biasanya ada beda, maksudnya di sini daya pasti turun kan. Kalau misalkan karena banyak debu, semakin banyak debu otomatis ini kan berkurang. Kalau misalkan kita tulis tadi 48, besok pasti 40 akan masuk. Jadi ini prinsipnya seperti sederhananya. Kalau misalkan dia hujan masuk sini, nanti di sini ada ditampung, ada ember ya, ada bukan ember kayak juriken. Nah, juriken baru kita masukkan, nanti baru kita masukkan ke lab mini untuk mengetahui kandungan apa curah hujan. Itu jangan sampai ya. Untuk mengangkatnya air hujan pun kita pakai sarung tangan, baru kita masukkan ke dalam botol, baru botol itu yang kita teliti. Itu aja sih sebetulnya gitu aja sih. Biasanya kita tampung ini selama semingguan. Misalkan seminggu tanggal sekian hujan, nanti pokok selama seminggu itu baru kita seminggu lagi baru kita ambil dalam ember itu, dalam juriken tadi. Pokok tiap minggu baru kita angkat, tiap hari Senin.
Itu aja sih. Fungsinya tadi apa, Pak? Untuk mengukur kandungan curah hujan. ARWS. Curah air hujan. Nah. pH. Terus kadang apa asam apa jam kayak itu kan kandungan. Nah, itu aja sih. Oh beda-beda ya. Ah, beda-beda. Bah, meninggal, Cuk. Ini alatnya juga bukan, Pak? Yang itu. Automatic weather station atau stasiun cuaca otomatis. Nah, yang ini nih yang Nah, jadi. automatic weather station. Nah, kalau itu nah itu sensor curah hujan. Ada kan masuk situ yang di belakang tadi kan. Terus ini sensor suhu bukan semua kan. Kalau ini sensor untuk intensitas, untuk lamanya di sini. Kalau ini sensor angin. Jadi semua sensor masuk ke data logger ngirimkan ke dalam sana. Displaynya ada. Itu aja sih sebetulnya. Nah, itu tadi. Kira-kira validitas dari manual sama otomatis tuh apakah ada perbedaan yang Ya kalau manual pasti ada lah kalau misalnya otomatis. Kalau otomatis kadang kan misalkan entah itu kan dia pakai sistem GSM, pakai kartu. Kadang misalkan sinyalnya masuk, kadang misalkan sensornya apa itu masih. Kalau yang manual kadang namanya kita pakai orang kan, namanya human orang. Kadang misalkan tahu sendirilah kadang misalkan pengamatan itu, kadang itu aja sih. Nah, Bang, kadang pembacaan pom, nah, itu Bang kendala-kendala kita di daerah seperti itu. Kenapa? kendala yang otomatis itu cuma sinyal. Selain sinyal kadang itu di dalamnya kan ada entah kan di dalamnya kan ada aki jarinya terus kadang nggak boleh juga kayak pemasangan itu ketutupan sama pohon gitu kan itu sih kendalanya. Nah itu Iya kita berjemur ini. Pak kalau ini datanya setiap berapa kali? kalau ini otomatis masuk jadi tiap 10 menit masuk kalau yang AWS jadi 10 menit masuk jadi kalau Kalau yang manual? kalau manual ya kalau manual kan kita bagi siang sama sore mencatatnya itu aja sih. Nah, kenapa?